Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, saya atas nama Ahmad Firdaus dari kelas 12 IPS 2 akan menceritakan kembali novel sejarah yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Novel sejarah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai merupakan novel yang ditulis oleh Mara Rusli, seorang sastrawan yang lahir di Padang, Sumatera Barat. Dia lahir pada tanggal 7 Agustus 1889. Penerbitnya ialah Balai Pustaka, tahun terbit 1992. Tempat terbit berada di Kota Jakarta, jumlah halaman 271. Temanya mengangkat yaitu anti pernikahan paksa atau menjelaskan perselisihan antara nilai timur dan barat. Novel sejarah ini diwarnai dengan penderitaan serta kemalangan yang terjadi pada awal abad ke-20 di Padang. Tokoh utama dalam tokoh dan penokohan dalam novel sejarah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Yang pertama adalah Siti Nurbaya. Siti Nurbaya adalah anak dari Baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya di kota Padang. Siti Nurbaya dalam novel ini digambarkan sebagai sosok gadis yang berusia 15 tahun dengan wataknya yang lemah lembut, baik hati, penyayang, setia kawan, patuh pada orang tua dan sopan. Yang kedua adalah Samsul Bahri. Samsul Bahri adalah anak dari seorang penghulu di Padang yang bernama Sultan Mahmud Syah. Samsul Bahri memiliki watak yang cerdas, gigih, setia kawan, baik hati, dan pemberani. Yang ketiga adalah Datuk Meringgi. Datuk Meringgi merupakan seorang laki-laki tua yang berwatak kikir, penghasut, kejam, sombong, bengis, penipu, serakah, dan mata keranjang. Dalam novel ini diceritakan dia adalah seorang yang dulunya sangat miskin, namun kemudian menjadi seorang yang amat kaya. Tokoh tambahan, tokoh dan penokohan dalam novel sejarah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Yang pertama adalah Sultan Mahmud Syah, merupakan ayah dari Samsul Bahri. Yang kedua adalah Baginda Sulaiman, merupakan ayah dari Siti Nurbaya. Yang ketiga adalah Zainul Arifin, merupakan sahabat dari Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Yang keempat adalah Bakhtiar, merupakan sahabat dari Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Yang kelima adalah Pendekar Lima, merupakan salah satu anak buah dari Datuk Meringgi. Yang keenam adalah Siti Maryam, merupakan ibu dari Samsul Bahri. Yang ketujuh adalah Alimah, merupakan saudara dari Siti Nurbaya. Unsur intrinsik lain yang dapat ditemukan dalam novel sejarah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai meliputi latar, alur, sudut pandang, dan gaya penulisan. Latar terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat meliputi kota Padang, kota Jakarta, Batavia, sekolah, rumah, kantor pos, dan kebun kelapa. Latar waktunya terjadi sekitar tahun 920-an. Latar waktunya juga dimulai dari siang, pagi, petang, dan lain-lain sebagainya. Latar suasananya yaitu sedih, gembira, dan tertekan. Alur yang digunakan ialah alur kronologis atau progresif yang biasa dikenal sebagai alur maju. Cerita novel Siti Nurbaya ini ceritanya benar-benar dimulai dari eksposisi, komplikasi, klimaks, dan berakhir dengan pemecahan masalah. Sudut pandang yang digunakan ialah sudut pandang Dia Maha Tahu, atau sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, karena untuk menceritakan tokohnya pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dengan menyebutkan nama seperti Samsul, Nurbaya, Datuk Meringgi, dan lain-lain. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa Melayu klasik. Selain itu, dalam novel ini pengarang juga memunculkan beberapa peribahasa, pepatah, dan juga beberapa pantun. Isi dalam novel sejarah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Sejak kecil, Siti Nurbaya hanya hidup bersama dengan ayahnya dan juga saudaranya karena ibunya telah meninggal dunia sejak Nurbaya masih kecil. Karena kebersamaannya sejak kecil bersama dengan Samsul, maka muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Namun, keduanya tidak ada yang berani mengungkapkan perasaannya itu.
Hingga pada suatu hari mereka berdua bersama dengan sahabatnya Arifin dan Bakhtiar pergi ke Gunung Padang untuk bertamasya. Di sanalah akhirnya mereka berdua saling mengungkapkan perasaannya dan berjanji untuk saling mencintai hingga ajal menjemput. Di Gunung Padang inilah mereka berdua melakukan perpisahan sebelum Samsul pergi ke Jakarta atau ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, di samping itu, ayahanda Siti Nurbaya yaitu Baginda Sulaiman adalah seorang pedagang yang termasyhur yang terkemuka di kota Padang. Karena kesuksesan yang diraih oleh Baginda Sulaiman, Datuk Meringgi merasa iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh Baginda Sulaiman. Datuk Meringgi pun menyuruh anak buahnya untuk membakar kios-kios milik Baginda Sulaiman. Dengan hancurnya usaha Baginda Sulaiman, maka Baginda Sulaiman meminjam uang kepada Datuk untuk memperbaiki usahanya. Namun sayang, hingga pada batas pelunasan hutang itu, Baginda Sulaiman tidak dapat membayar hutang. Maka terpaksa Siti Nurbaya anak satu-satunya menikah dengan Datuk Meringgi, seorang yang sangat licik dan bengis. Dengan kejadian itu, Nurbaya sangat sedih dan akhirnya ia mengirimkan surat kepada kekasihnya dan pujaan hatinya, yaitu Samsul Bahri yang ada di Batavia atau di Jakarta. Ia menceritakan semua musibah yang menimpa keluarganya, sehingga Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Meringgi yang sama sekali tak dicintainya. Mengetahui hal itu, Samsul sangat iba dan sangat marah kepada Datuk Meringgi. Setahun setelah Samsul di Jakarta, pulanglah ia bertemu dengan kedua orang tuanya. Ketika itu, diketahui Baginda Sulaiman sedang jatuh sakit. Mendengar hal itu, Samsul langsung menjenguknya. Ketika itu pula datanglah Nurbaya. Saat itu menjadi sebuah pertemuan yang sangat dinanti oleh Nurbaya dan Samsul. Hingga pada suatu saat mereka diketahui oleh Datuk Meringgi sedang asik mengobrol di halaman depan. Mengetahui hal itu, Datuk sangat murka dan berbuat keributan sehingga membuat kondisi ayah Nurbaya semakin menurun dan meninggal dunia. Ayah Samsul pun kecewa dengan kelakuan anaknya itu dan akhirnya Samsul diusir dari rumah dan kembali ke Jakarta tanpa sepengetahuan ibunya. Mengetahui Samsul diusir ayahnya, ibunya pun mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia pula. Sejak kepergian ayahnya, Nurbaya makin berontak pada Datuk. Ia mengusir Datuk dari rumahnya. Melihat sikap Nurbaya yang berubah, Datuk bertekad untuk membunuh Nurbaya. Setelah pertengkaran itu, Nurbaya tinggal di rumah saudaranya Alimah. Di rumah itu, Nurbaya banyak mendapat nasihat dari Alimah. Di antaranya nasihat agar Nurbaya menjaga keselamatan dirinya dan memutuskan untuk pergi ke Jakarta berkumpul dengan Samsul. Namun malang, niatnya itu diketahui oleh anak buah Datuk. Ketika Nurbaya berangkat ke Jakarta, diikuti oleh anak buah Datuk Meringgi. Ketika di kapal, anak buah Datuk pun bertekad menenggelamkan Nurbaya ke laut. Namun gagal karena Nurbaya berteriak sangat kencang dan jatuh pingsan. Nurbaya akhirnya dirawat di ruang perawatan di kapal itu. Baru sampai di Jakarta bertemu dengan kekasihnya Samsul, Nurbaya harus kembali ke Padang karena ia didakwa menggelapkan uang Datuk. Nurbaya pun kembali ke Padang dan setelah diperiksa Nurbaya dinyatakan tidak bersalah. Mengetahui hal itu, Datuk makin murka. Ia menyuruh anak buahnya berpura-pura berjualan kue kesukaan Nurbaya. Rupanya hal itu berhasil dilakukan. Kue yang telah diberi racun itu dibelinya oleh Nurbaya dan dimakannya. Tak lama setelah makan kue, Nurbaya mengeluh sakit kepala kepada Alimah. Dan tak beberapa lama kemudian hilanglah nyawa Nurbaya karena racun yang ada dalam kue itu. Kabar kematian Siti Maryam dan Nurbaya akhirnya didengar oleh Samsul Bahri. Mengetahui hal itu, Samsul pun bertekad untuk mengakhiri hidupnya agar dapat berkumpul bersama orang-orang yang dicintainya. Namun rupanya Allah berkehendak lain. Beberapa kali ia berusaha bunuh diri, namun selalu saja ada orang yang menggagalkannya. Berkat kenekatannya itu, ia dinaikkan pangkatnya menjadi letnan. Maka namanya pun berubah menjadi Letnan Mas.
Namun, kabar masih hidupnya Samsul Bahri dimintanya dirahasiakan dari ayahnya. 10 tahun berlalu, pada suatu ketika terjadilah keributan besar yang terjadi akibat ulah Datuk Meringgi. Dan Letnan Mas ditugaskan untuk ikut mengatasi masalah tersebut. Terjunlah ia ke medan perang. Dihadapinya Datuk Meringgi, seorang saudagar kaya yang amat licik itu. Tatkala berhadapan dengan Datuk, amarah Samsul pun tak dapat ditahannya. Ditembakkannya pistolnya ke arah Datuk, dan tergeletaklah Datuk Meringgi dan melayanglah nyawanya. Sebelum Datuk tewas, ia sempat menghempaskan pedangnya ke kepala Samsul Bahri. Setelah itu, Samsul pun dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak dapat diselamatkan lagi. Sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, Samsul sempat meminta dipertemukan dengan ayahnya dan meminta agar ketika ia meninggal kelak agar dimakamkan di Gunung Padang berdampingan dengan makam ibundanya dan kekasihnya Siti Nurbaya. Setelah Samsul meninggal dunia, digelarlah upacara pemakaman sebagai penghormatan terakhir kepada Samsul. Bahtiar dan Arifin pun ikut memberikan penghormatan terakhir pada sahabatnya itu. Mereka datang ke Gunung Padang ke makam Samsul. Di sana ada 5 makam yang berjejer, yaitu makam Baginda Sulaiman, Siti Nurbaya, Siti Maryam, Sultan Mahmud, dan makam sahabatnya yaitu Samsul Bahri. Pelajaran yang dapat diambil dari novel sejarah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Demi orang-orang yang dicintainya, seorang wanita bersedia mengorbankan apa saja, meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan dirinya sendiri. Lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tua. Akhir dari segala kehidupan adalah mati, tetapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel sejarah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai meliputi beberapa nilai yang berisi nilai moral, nilai ekonomi, nilai budaya, dan nilai sosial. Nilai moral berisi jika ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak perlu membalasnya, karena yang benar pasti akan menang. Nilai ekonomi, jika berbisnis, bersainglah dengan sehat. Jangan seperti Datuk Meringgi yang licik merusak bisnis orang lain. Nilai budaya dan nilai sosial berisi masyarakat Padang memandang bahwa wanita umur 15 tahun sudah sepantasnya dinikahkan. Nilai sosialnya, hubungan antara orang tua dan anak harus dijaga sebaik-baiknya. Itulah menceritakan kembali novel sejarah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.